Ayahku adalah dewa perang. Bab 511. Tidak ada yang berani membantah kebohongan yang disampaikan putra mahkota Huang Zuan dengan mata terbuka. Para pengawal berbaju hitam tidak tahu bagaimana mengatasi masalah ini. Lebih baik sadar dulu. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda kepadaku? Tuan Muda Tianqi pingsan, dan dia harus segera dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Cepatlah. Langsung. Beberapa pria berbaju hitam ditugaskan untuk membantu Huang Tianqi, yang perlahan-lahan menjadi kaku. Cepat keluar. Guan Qianjun hanya menoleh dan tersenyum pada Huang Jianfeng. Dia berbalik lagi dan terus mengambil perhiasan itu. Huang Jianfeng berpikir sejenak dan kemudian berteriak kepada Zhang Ming, Bos Zhang, Tuan Guan adalah teman baik saya. Anda tidak diperbolehkan menagih 1 sen pun untuk perhiasan yang dia pilih di sini. Itu semua ada di akunku, mengerti? Kei Ming, ini. Tataplah sabuk anjing. Setelah pertanyaan berulang kali Huang Jianfeng, dia dengan cepat mengangguk. Guan Qianjun masih diam saja, sepertinya menerimanya dengan senang hati. Huang Jianfeng membungkuk sedikit ke arah Guan Qianjun, suaranya terdengar penuh hormat. Tuan Guan, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Jangan khawatir. Kakakkulah yang menabrakmu dan ingin membunuhmu. Dia pantas mendapatkannya. Saat kamu kembali, aku akan menjagamu. Bicaralah dengan jelas kepada orang-orang di keluarga dan aku tidak akan pernah mempersulitmu. Silakan pilih semua perhiasan di sini. Jika kamu menyukainya, ambillah itu sebagai permintaan maafku untuk saudaraku. Huang Jianfeng ini benar-benar pria yang mengetahui keadaan terkini. Sebelumnya, dia ingin mencari keadilan atas kematian tragis saudaranya, tetapi ketika Guan Qianjun memegang bahunya, dia langsung berubah pikiran. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bahkan ketika berjalan menuju pintu, dia masih memiliki senyuman yang rendah hati dan sopan. Namun, begitu dia keluar dari toko perhiasan, terutama pusat perbelanjaan, tiba-tiba wajahnya menjadi sangat jelek. Bahkan, dia juga menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya. Pemimpin pengawal itu segera mengikuti. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan. Tuan Tianqi memang sudah mati. Tidak perlu mengirimnya ke rumah sakit. Bagaimana kita harus membuang jenazahnya? Apa aku tidak tahu kalau dia sudah mati? Huang Jianfeng meraung dengan keras. Pengawal itu sangat ketakutan hingga dia gemetar. Huang Jianfeng tersenyum pahit, menarik napas dalam-dalam, mengendalikan emosinya, dan melambaikan tangannya sedikit lemah. Yah. Kirim ke rumah duka dulu. Gunakan peti mati kristal terbaik. Aku akan berbicara dengan keluargaku ketika aku kembali dan melihat bagaimana menghadapinya. Pada akhirnya, dia semakin tidak berdaya. Pengawal berbaju hitam itu mengangguk, lalu bertanya dengan ragu-ragu, tapi... Tuan Muda, Guan Qianjun itu. Biarkan saja dia pergi seperti ini. Dia adalah bunuh Tuan Muda Tianqi. Tidak peduli apa, kita harus membalaskan dendam Tuan Tianqi. Bentak. Huang Jianfeng kehilangan kendali emosinya lagi. Dia menamparnya dan berkata-kata demi kata, tidakkah aku tahu bahwa aku ingin membalas dendam si idiot Huang Tianqi ini? Bisakah aku membalas dendam ini? Mengapa kamu tidak mencobanya? Aku bisa mencarikan 100 orang untukmu. Bisakah kamu kembali ke toko perhiasan dan membunuh Guan Qianjun? Pemimpin pengawal itu begitu ketakutan hingga dia lumpuh, menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa dia salah. Huang Jianfeng melangkah pergi. Sangat buruk. Di toko perhiasan. Kei Ming, yang dengan hati-hati menemani Guan Qianjun memilih perhiasan, akhirnya tidak bisa menahannya, dan bertanya dengan berbisik malu-malu, Tuan Guan, kamu. Orang hebat macam apa kamu? Kamu membunuh Huang Tianqi, tetapi Tuan Huang Jianfeng sebenarnya tidak menyelesaikan masalah denganmu, dan bahkan membantumu membeli perhiasan. Ini sungguh luar biasa. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Cara dia memandang Guan Qianjun tidak seperti memandang manusia, tetapi seperti memandang dewa. Kali ini, Guan Qianjun, bekerja sama dengan putrinya, juga memilih beberapa perhiasan. Ada sebuah cincin, ada gelang, ada kalung. Dia tersenyum ringan, berdiri perlahan, dan bertepuk tangan. Bungkus semuanya. Berapa banyak yang kamu habiskan? Pergi dan beritahu Tuan Huang Jianfeng bahwa saya sangat berterima kasih padanya atas hadiah ini. Setelah mengatakan ini, dia tidak berkata apa-apa lagi. Kei Ming tidak berani bertanya lagi. Dia melihat perhiasan itu,
menghitung harganya, dan jantungnya berdegup kencang. Dia tidak berani berbicara terlalu banyak, jadi dia segera menemukan pegawai wanita paling cerdik dan dengan hati-hati menyelesaikan semuanya. Melihat Guan Qianjun pergi bersama putrinya dan anak anjing yang melompat, Kai Ming tidak dapat pulih untuk beberapa saat. Tuan Liang masih di sini, menatap punggung Guan Qianjun seolah sedang melihat dewa. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, Tuan Guan ini benar-benar kuat. Dia membunuh Huang Jianfeng, saudara laki-laki Tuan Huang, namun dia masih mengizinkan Tuan Huang memberinya perhiasan. Di samping itu, dia sama sekali tidak sopan. Setidaknya dia mendapat perhiasan senilai 70.000 yuan, kan? Saat dia berbicara, dia menoleh dan melihat Kai Ming di sebelahnya. Kai Ming bersenandung, 70.000. Tuan Liang lupa tentang kalung berlian murni itu, kan? Kalung itu hampir 30 juta, dan hanya berlian merah muda di liontin itu. Hampir 20 juta. Ini 100 juta. Tiba-tiba, Tuan Liang menghirup udara dingin. Astaga! Bos Zhang, menurutku kamu dalam masalah. Jika kamu menelepon Tuan Huang Jianfeng dan memberitahunya bahwa Guan Qianjun benar-benar mengambil perhiasan senilai 100 juta, dia takut. Aku akan bergegas dan segera mencekikmu sampai mati. 100 juta. Setengah dari kekayaan bersihku. Kai Ming menjadi pucat karena ketakutan, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lalu apa yang bisa dilakukan mengenai ini? Itu semua tanggung jawab Tuan Huang. Bagaimana mungkin saya tidak membiarkan Tuan Guan mengambilnya hanya karena dia punya banyak perhiasan? Lupakan. Ayo panggil Tuan Huang. Mari kita laporkan padanya dan lihat bagaimana kita bisa menanganinya. Itu 100 juta penuh, tapi jangan biarkan aku membayar. Aku tidak mampu membayarnya. Dia bergumam sedih, mengangkat telepon, dan memutar nomor dengan hati-hati. Butuh beberapa saat untuk melewatinya. Di sana, suara Huang Jianfeng yang agak menyeramkan terdengar, apa yang terjadi? Sepertinya ada sedikit niat membunuh. Hal ini membuat Kai Ming sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia sangat takut Tuan Huang tidak mau mengakuinya. Apapun yang terjadi, saya hanya bisa gigit jari dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Lalu, jelaskan dengan cepat. Tuan Huang, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak ingin dia mengambil begitu banyak perhiasan. Itu semua tanggung jawab Anda. Saya. Saat saya berbicara, saya tidak tahu harus berkata apa. 100 juta. Saya sangat takut sehingga saya harus menanggungnya sendiri. Untungnya, pihak lain juga membukakan pintu. Suara Huang Jianfeng terdengar lebih pelan dan marah. Karena saya yang bertanggung jawab atas Anda, saya akan membayar rekening ini. Saya akan meminta Departemen Keuangan untuk mentransfer uang ke rekening Anda besok. Jangan khawatir. Kemudian, dia menutup telepon. Kai Ming dan Tuan Liang, yang mendengar semuanya dari samping, pertama-tama saling memandang dengan bingung. Kemudian, Tuan Liang mengacungkan dua jempol. Luar biasa. Luar biasa. Master Guan ini adalah tokoh besar paling mengagumkan yang pernah saya lihat. Benar-benar. Belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 512. Kai Ming mengangguk dengan simpatik. Membunuh adik laki-laki seseorang, dan masih meminta seseorang dengan patuh memberikan perhiasan senilai 100 juta, sungguh luar biasa. Terlebih lagi, seseorang yang merugi begitu besar dan membuat konsesi. Dia sebenarnya adalah putra mahkota Huang Zuan. Siapa yang akan mempercayainya? Ada banyak anggota staf di seluruh toko perhiasan, serta pelanggan yang telah menyaksikan kegembiraan tersebut. Aku hanya bisa menghela nafas dengan emosi saat ini. Saya tidak pernah membayangkan akan ada orang yang begitu hebat di dunia. Ujung lainnya, Huang Jianfeng telah kembali ke markas Huang Zuan. Ini adalah bangunan 88 lantai. Semua urusan Huang Zuan Group dilakukan di sini. Dan pada dasarnya semua anggota penting tinggal di sini. 8 lantai tertinggi adalah kediaman keluarga Huang. Di sini, ini hanyalah sebuah villa di langit. Di rooftop juga terdapat taman luas, kolam renang, lapangan golf mini, dan area parkir helikopter. Sangat mewah. Di taman gantung ini, Huang Jianfeng berdiri di dekat pagar. Setelah menutup telepon, dia hampir menghancurkan telepon di luar. Dia masih menahan diri. Dia mengertakkan gigi. Tiba-tiba aku menyesali keputusanku sebelumnya. Awalnya saya mengira Guan Qianjun ini akan lebih pendiam dan tidak serakah, tidak peduli betapa serakahnya dia. Bukankah cukup memilih perhiasan bernilai beberapa juta? Tidak terduga.
Yang dia pilih adalah perhiasan paling berharga dari toko perhiasan. Jika dijumlahkan, jumlahnya hampir 100 juta. 100 juta, konsep apa ini? Di mulut orang kaya tertentu, ini adalah tujuan kecil, tetapi ini adalah tujuan yang tidak akan pernah dicapai oleh kebanyakan orang di dunia. Bahkan bagi putra mahkota, ini adalah uang yang banyak. Dia merasakan sakit seolah-olah dagingnya telah dipotong, tapi dia hanya bisa menelan nafas ini. Tidak mungkin untuk mencurahkan amarahnya pada Kaiming. Tarik napas dalam-dalam dan terus tenangkan amarah Anda dan daging terasa sakit. Tiba-tiba, teriakan keras datang dari belakangnya. Huang Jianfeng, apakah anakku benar-benar mati? Mengapa kamu tidak menyelamatkannya? Kamu melihatnya ditendang sampai mati. Katakan padaku, ini lelucon, ini lelucon. Kulit kepala Huang Jianfeng tiba-tiba mati rasa, dan dia berbalik dan melihat ke-7 atau 8 orang yang berjalan keluar dari tangga. Pemimpinnya adalah pasangan parubaya, berusia sekitar 50 tahun. Mereka adalah ayah Huang Tianqi, Huang Heseng dan ibu Liu Yuxi. Keduanya berjalan mendekat dengan wajah pucat, disusul oleh seorang pria berusia 23 atau 24 tahun yang terlihat sangat mirip dengan Huang Tianqi, namun terlihat sangat tampan. Ada juga aura jahat yang dalam di matanya. Dia adalah gadis kecil yang sangat menawan, cukup untuk membuat ribuan gadis berteriak memanggilnya. Dia adalah adik laki-laki Huang Tianqi, Huang Tianyang. Meski namanya terdengar agak kuno, ia sangat berbakat di bidang seni dan mahir dalam segala jenis musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Karena itu, banyak gadis yang menganggapnya sebagai idola mereka, dan bahkan bersedia dipermainkan. Huang Jianfeng tidak punya pilihan selain melangkah mendekat dan tersenyum masam. Paman, Bibi, mohon jangan menjadi tidak sabar tentang masalah ini dulu. Dengarkan saya dan jelaskan perlahan. Liu Yuxi bergegas dengan satu langkah. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, wajah Huang Jianfeng ditampar dengan keras. Pukulan itu membuat kepalanya miring ke satu sisi, dan naga emas bercakar 5 tiba-tiba muncul di separuh wajahnya. Wajah Huang Jianfeng tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat ganas. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani memukulnya seperti ini, bahkan kerabatnya pun tidak, tetapi memikirkan kematian tragis Huang Tianqi, dia harus menelan bau mulut. Dia menatap Liu Yuxi dengan dingin dan berkata-kata demi kata, Paman, jika kamu ingin memukulku, aku tidak menyalahkanmu. Dan Paman, jika kamu ingin memukulku, lakukanlah secepat mungkin. Pukul aku secukupnya, dan aku akan memberitahumu sebab dan akibat dari masalah ini lagi. Liu Yuxi berteriak dengan tegas, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, kami semua mengetahuinya. Tentu saja, seseorang memberitahu kami segalanya tentang situasi saat itu. Huang Jianfeng, anak saya benar-benar buta. Dia telah mengikutimu. Dia juga mengatakan bahwa kamu adalah sepupu terbaiknya, sama seperti saudara kandungnya. Tapi sekarang, kamu sebenarnya. Kamu benar-benar membantu orang lain untuk memberinya pelajaran. Kamu benar-benar membuatnya berlutut di depan Guan Qianjun itu. Guan Qianjun memintanya untuk menjilat kotoran di kaki anjing itu, dan kamu memaksanya untuk menjilatnya. Apakah kamu masih manusia? Apakah kamu masih sepupu pemberian Tuhan? Kamu hanyalah seekor binatang buas. Ini, semakin banyak Anda berteriak, semakin intens jadinya. Hal ini membuat ekspresi Huang Jianfeng semakin jelek. Jelas sekali ada seseorang yang mengipasi api di belakang layar. Hal ini tidak mengherankan. Di rumah dan di luar, banyak orang suka berkonfrontasi dengan Huang Jianfeng dan melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Terlebih lagi, ini adalah masalah besar. Akan sangat disayangkan jika tidak menggunakannya untuk membuat artikel. Huang Heseng juga menunjuk ke arah Huang Jianfeng dan mengucapkan setiap kata. Ya, Anda memiliki posisi tinggi di Huang Zuan Group. Semua orang mengatakan Anda adalah putra mahkota, tetapi meskipun Anda adalah putra mahkota, Anda tidak dapat memperlakukan nyawa anak saya seperti nyawa anjing, bukan? Kamu adalah tuan muda Huang Zuan. Kamu adalah tuan muda dari keluarga Huang. Bukankah itu anakku? Aku harus melaporkan masalah ini kepada orang tua itu, dan orang tua itu pasti akan menghukummu dengan berat. Pembicaraan. Sebuah jari hampir menusuk hidung Huang Jianfeng. Gelombang kekerasan melonjak ke dalam hatinya, dan Huang Jianfeng hampir tidak bisa menahan diri dan ingin mematahkan jari yang diulurkan pamannya. Dia menelan amarah dan berkata dengan dingin, tahukah kamu orang seperti apa Guan Qianjun itu? 2 dari 5 orang paling berkuasa di Huang Zuan kita mati di tangannya. Apakah kamu tahu?
Ada begitu banyak master dari Huang Zuan yang bukan tandingannya, tahukah kamu? Beberapa bos pembunuh dalam panggilan itu semuanya dibunuh olehnya. Tahukah kamu itu? Huang Heseng dan Liu Yuzi awalnya tercengang, tapi kemudian. Yang terakhir ini suaranya melengking. Melompat. Memanggil. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya tahu bahwa Anda tidak peduli dengan hidup atau mati anak saya. Yang aku tahu hanyalah kamu memaksa anakku untuk berlutut dan mematikan Qianjun. Saya hanya tahu bahwa anak saya dibunuh oleh Guan Qianjun, dan Anda masih acuh tak acuh. Kamu sebenarnya mengatakan di depan semua orang bahwa anakku belum mati, tetapi dia hanya pingsan dan ingin mengirimnya ke rumah sakit. Kamu menggunakan ini untuk menutupi kebenaran bahwa Guan Qianjun membunuh anakku. Kalau tidak, bajingan bernama Guan itu setidaknya akan dijebloskan ke penjara sekarang. Huang Heseng juga mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Huang Jianfeng dengan dingin. Dia, setiap kata, kamu harus memberiku penjelasan atas kematian anakku. Huang Jianfeng menggelengkan kepalanya geli, tapi nadanya menjadi sedikit lebih tenang. Saya sangat sedih atas kematian Tianqi. Dia adalah saudara lelaki saya yang baik dan penolong yang baik bagi saya, tetapi kali ini, dia benar-benar ingin mati sendiri. Saya hanya mengatakan begitu banyak. Tidakkah kalian semua mendengar ini? Tidakkah menurutmu mudah bagi Guan Qianjun untuk membunuh Tianqi atau aku? Aku meminta Tianqi untuk berlutut di depannya dan memohon belas kasihan. Penuhi janjimu setelah kalah, yaitu melindunginya. Aku tidak menyangka dia akan mengeluarkan pisau dan menikam Guan Qianjun sampai mati. Dia mencari kematiannya sendiri. Liu Yuzi berteriak lagi. Putraku meninggal dengan sangat tragis, dan kamu masih mengatakan bahwa dia mencari kematiannya sendiri. Apakah kamu masih manusia? Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Sambil berteriak, dia bergegas menuju Huang Jianfeng, mengangkat tangannya, dan memukul kepala dan wajahnya. Huang Heseng tidak bisa mengendalikan amarahnya dan bergegas mendekat, meninju dan menendang Huang Jianfeng. Namun, Huang Tianyang dari belakang terus berusaha membujuk orang tuanya untuk tenang. Dia juga menatap Huang Jianfeng tanpa daya. Huang Jianfeng mencibir dan tersenyum pahit, dan hanya bisa berdiri di sana dan membiarkan mereka memukulinya sesuka mereka. Meskipun sepotong kulit telah dirobek dengan kejam oleh Liu Yuzi. Meneteskan darah. Tiba-tiba, tidak jauh dari situ, terdengar suara gemuruh. Hentikan. Siapapun yang berani memukul anakku lagi, bahkan saudara laki-lakiku, aku tidak akan pernah selesai dengannya. Bersambung.